kuduskan tempat ini oleh kuasa darah Yesus. Kuduskan hati kami, biar kami konsentrasi mendengarkan firman yang hidup, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Saya bersyukur, berterima kasih buat gembala kita di tempat ini, Pak Doni, yang memberikan kesempatan kepada saya yang sudah tua begini ya. Saya tidak pernah mengelak. Anak saya kemarin ada tugas dari apa, masih bisa, tapi minta supaya mama duduk ya. Jangan berdiri lagi karena mama sudah ada penyakit. Sudah, saya duduk, saya bilang. Semula dia komplain bahwa saya jangan melayani lagi tapi saya sudah iakan. Ya, gak apa-apa, asal mama duduk. Bapak Ibu yang saya kasih, saya hormati, terima kasih. Maklum saya yang sudah tua nggak bisa lagi baca ayatnya dari sini, jadi saya catat. Khotbah saya pada pagi hari ini saya ambil dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Pada pagi hari ini ada undangan pada kita semua dari Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Pasti setiap kita punya persoalan, permasalahan, entah itu melalui sakit, penyakit, entah itu mengenai kesulitan ekonomi, entah memikirkan anak biaya sekolah dan lain-lain. Tetapi pada pagi hari ini ada undangan pada kita semua dari Allah, pencipta langit dan bumi dan semua isinya, supaya kita datang kepada Tuhan Yesus berdoa dan harus percaya pada janji firman Allah. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Allah punya perbenaran yang melimpah, yang disimpan bagi setiap orang yang berdoa dan berseru kepadanya. Ini yang Bapak Ibu yang saya lakukan sejak saya muda. Karena saya tidak kenal ayah saya, tapi ibu saya dipimpin Roh Kudus karena penginjilan dari Jerman dulu yang mengajar ibu saya. Jadi ibu saya sudah bertobat, dan kami Bapak Ibu bukan apa, setiap pagi kami sudah kebaktian. Tidak ada yang pergi ke sekolah tanpa kami kebaktian dulu dan berdoa dulu. Tidak ada yang berani tidur sebelum kebaktian. Dididik orang tua yang takut akan Tuhan, maka kami takut akan Tuhan. Saya didik lagi anak-anak saya takut akan Tuhan, maka mereka semua takut akan Tuhan. Sampai saya lihat cucu saya masih juga ikut melayani. Contoh orang yang berlindung pada Tuhan,
Pertama, Raja Daud. Banyak pengalamannya Raja Daud. Dikejar-kejar oleh Raja Saul dengan 3.000 pasukan Raja Saul untuk mengejar, mencari Raja Daud untuk dibunuh. Karena Daud mengandalkan pertolongan Tuhan, maka Daud luput dari kejaran Saul. Itu boleh panjang saya apakan karena saya memang tahu sejarahnya. Contoh kedua, 2 Tawari 20. Bagaimana pengalaman daripada Raja Yosafat. Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. 2 Tawari 20 ayat 3. Yosafat sempat ketakutan. Lalu Yosafat bersama seluruh Yehuda berdoa dan berpuasa minta pertolongan Tuhan. Bangsa Yehuda ketakutan menghadapi laskar yang besar sekali datang menyerang mereka. Yosafat mengambil sikap yang disuruh Tuhan, berdoa, berpuasa, berseru kepada Tuhan. 2 Tawari 20 ayat 17. Firman Tuhan, janganlah kamu takut. Kita nggak usah takut. Ada masalah, ada persoalan, berseru kepadaku dalam kesesakan, aku akan beri kamu kelegaan. Kalau Matius 11 ayat 28, mari kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Kalau ke manusia kita mengadu, terbatas pertolongan. Tapi Bapa di surga, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 33 ayat 18. Kenapa saya yang sudah mau 86, sebetulnya Pak Doni saya tidak layak lagi berkhotbah kalau di gereja-gereja lain. 60 tahun sudah tidak disuruh lagi, sudah pensiun. Tapi saya senang belajar firman Tuhan dan saya pegang erat-erat janji firman Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Kalau suku kita Batak datang ke hula-hula belum tentu direspon, belum tentu ditolong. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan beri kamu kelegaan. Saya sudah tua begini, serba salah, topi ini nggak pernah beranjak dari kepalaku, bukan gaya. Tapi kepala udah pusing, tidak pernah takut. Waktu-waktu Tuhan dipanggil lagi siang, dipanggil lagi makan, dipanggil lagi tidur, pewaris sorga, sorak-sorai abadi. Tetapi selama kita hidup Bapak Ibu, janganlah kita lalai, janganlah kita melakukan sekehendak hati ini. Kita tanya Tuhan seperti Raja Daud, kalau dia mau berperang melawan musuh, Tuhan perkenanan muka aku begini. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Tetapi kalau kita, apalagi dari suku kita Batak, tanya hula-hula. Hula-hula pemain judi pun itu tanya itu, karena itu yang dihormati. Mana lebih hormat kamu kepada dunia daripada kepada aku, kata Tuhan. Aku lebih hormat kepada Bapak. Aku setelah melihat kebaikan, bukan kekayaan, bukan apa, karena damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Ada nyanyi kami bahasa Batak. Pasu-pasunang godang imarohana sonang, pasu-pasunang godang imarohana sonang. Berkat yang paling utama hati bahagia, hati tenang. Hanya dekat Allah saja kita dapat tenang. Di luar Dia gelisah terjadi. Amin. Mari kita belajar. Belajar
percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Saya lanjut. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan, berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bani Lewi dan Bani Korah bangkit bernyanyi untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan menyembah. 2 Tawari 20 ayat 22 sampai 24. Ketika Bani Lewi, Bani Korah bersorak dan bernyanyi menyembah memuliakan Bapa di sorga, sehingga Bani Moab, Bani Amon dan orang pegunungan Seir di antara mereka saling bunuh-membunuh. Laskar yang besar mau menemui orang yang percaya kepada Tuhan. Allah bisa melakukan perkara besar yang laskar besar ini saling bunuh-membunuh mereka, mati berhantaran semua. Tenang, Bapak. Mari Bapak. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, kata Yesaya 58 ayat 18, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang air laut yang tak pernah berhenti. Maka keturunanmu menyangkut generasi penerus. Tetapi apabila orang tua sudah melakukan sekehendak hatinya, apabila kita orang tua sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, menyangkut generasi kita, supaya jangan kesakitan generasi. Tugas kita lah berdoa, bersyafaat. Enggak semua kita enggak sama ya. Ada yang sudah dipilih, saya enggak bisa tidur kalau tidak mengangkat tangan bersyafaat. Kelilingilah itu doa hamba Tuhan di mana-mana, di pedesaan, di kota kecil. Tuhan, Engkau panjangkan umur saya. Sebetulnya menurut daging ini saya sudah capek, sudah lelah. Tetapi Engkau memilih berdoa bersyafaat. Tugas saya sebelum tidur baca firman 1 jam. Maka musuh berhantaran. Gak usah kita repot menghadapi musuh kita. Allah melakukan pembelaan yang sempurna bagi orang yang hubungan vertikal kepada Bapa di sorga. Bukan kekayaan, belum tentu bahagia banyak duit, tapi hati yang dipimpin Roh Allah, Roh Kudus. Tak ada tandingan, tak ada bandingan. Dan melakukan perintahku, aku akan memusuhi musuhmu dan aku akan melawan lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Contoh kedua, dalam buku Ester yang terdiri dari 10 pasal dan 166 ayat, saya kuasai itu ayatnya. Sudah tua begini karena hatiku selalu dipimpin Roh Allah. Dalam buku Ester itu, pada saat Raja Ahasweros jadi raja di 127 daerah dan istrinya Ester, setiap orang yang mau menghadap Raja Ahasweros di pintu gerbang ada penjaga, ada penjaga pintu gerbang dan harus tunduk menyembah orang yang masuk menghadap Raja Ahasweros. Tetapi ada Mordekai di situ. Ada penjaga harus, kalau masuk ke gereja ini harus
penjaga-penjaga yang 2 baris itu harus menyembah. Mordekai tidak mau, karena Ester itu adalah saudara sepupu Mordekai. Ester itu yatim piatu, jadi diangkat Mordekai menjadi anaknya. Jadi setelah Wasti tidak taat kepada Raja Ahasuerus, dicarilah pengganti Wasti ratu itu, dapatlah Ester. Jadi Ester itu, setiap orang yang mau menghadap Raja Ahasuerus, di pintu gerbang ada penjaga dan harus tunduk menyembah orang yang masuk. Mordekai, pengasuh Ester, tidak mau. Rupanya ada seperti orang Yahudi, adat orang Yahudi seperti adat Batak. Pak Opan, mesti soba gula-gula ya. Oh, ini tidak. Si Mordekai tidak. Karena burunya, itonya, si Ester ini, bapaknya kakak beradik, jadi dia nggak mau menyembah. Sehingga Haman, orang kedua dari Raja Ahasuerus, mau membunuh semua suku Yahudi atau suku Ester. Semua orang Yahudi sepakat berpuasa berdoa 3 hari. Jadi kalau ada musuh kita datang mengangkat tangan, berdoa kepada Bapa di surga. Bapa tidak tinggal diam. Dia akan turun tangan menolong setiap kita. Marilah kepadaku yang hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Beban apa yang kita alami saat ini? Mari kita jangan mengadu ke mana-mana, terbatas kemampuan orang. Tetapi Yesus tak terbatas menolong setiap kita. Amin. Belajar kita. Terjadi kebalikannya. Haman, orang kedua dari kerajaan Raja Ahasuerus yang bernama Haman, yang mati bersama 10 anaknya dan semua suku Ester, semua orang Yahudi yang tinggal di 127 daerah selamat. Dan Mordekai, bapak asuh permaisuri Ester, jadi pejabat tinggi menggantikan si Haman. Mari Bapak Ibu, jikalau kita tetap di koridor yang Tuhan kehendaki, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Bukan saya sudah sempurna. Ini ada anak saya Ricardo. Kalau ada perdebatan, saya jadi perantara bagi anak 7 keluarga. Bapak, tolong kami Tuhan, selesaikan persoalan. Engkau sempurna menolong kami. Besoknya akrab kembali semua. Jadi memimpin 7 keluarga, 33 cucu dengan buyut. Tidak ada yang berselisih antara satu. Tidak berani. Dan mereka hormat. Ini orang tua. Pernah salah satu anak saya, anak kelima, teman saya sudah 17 meninggal dari STPDN. Sekali 2 kali dia ngomong, maksudmu apa sih? Kamu kasih tahu 17 temanmu meninggal. Maksudmu kelamaan saya hidup? Jangan praduga terus negatif, Mama. Jangan kedua kali apa? Saya sudah rindu, sangat rindu, amat rindu dipanggil Tuhan. Tapi masih kasih umur panjang, ada maksud Tuhan. Siapa mau panjang umur? Sakit kepala, sakit kaki, sakit jantung, sakit. Mari, tapi karena janji firman Allah, mari kepadaku hai kami yang letih lesu dan berbeban berat, aku masih beri kelegaan. Kalau masih Tuhan masih beri saya umur. Bagaimana Tuhan? Kalau bahasa Sunda saya kumaha Gusti Polo. Bagaimana dia berperkara? Saya tetap setia. Maka
Saya pikir-pikir kok Pak dong, ini suruh opung-opung yang sudah tua begini masih berkhotbah. Bagaimana Tuhan? Turunlah lari kado dari atas ke bawah tadi 5:30. Ya 5:30. Mama tahu nggak tugas Mama? Tahu. Pak Doni sudah kasih tahu dan saya sudah siapkan. Oh ya, mari kita ibu bapak. Tidak ada kunci yang paling utama dan paling terbaik jika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Bapa di surga dan kita percaya kepada Dia. Dan Roh Kudus minta dipenuhi kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan pasti buka jalan. Amin. Damai sejahtera itu nggak bisa dibeli di mall. Enggak. Damai sejahtera berasal daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja menuntun setiap kehidupan kita. Maka itu tak terbeli dan tidak dapat dinilai harganya. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, belajarlah kita tetap belajar baca firman Tuhan. Entah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat. Dan aminkan itu. Jangan sibuk yang lain-lain. Bagi waktu belajar firman Tuhan. Kalau ketemu orang, biar terpancar kemuliaan Tuhan dari kehidupan kita, dapat melihat orang siapa kita. Boleh tanya sepanjang Kayu Mas Timur. Saya suka berkhotbah di situ. Walau sudah tua begini. Jadi mari ibu bapak setialah kepada Tuhan Yesus. Rajinlah kita datang, jangan sakit sedikit kepala nggak datang ke gereja, jangan. Usahakan. Kalau saya dulu tahun 61 di Kota Bandung jalan kaki 5 km ke gereja, tak pernah absen. Sekian, kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Hamba-Mu telah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kedapatan ada di antara kami yang duduk di gereja ini pada saat ini, ada masalah, ada persoalan, ada kekurangan ekonomi, ada masalah sakit penyakit, kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Engkau yang berjanji, Engkau yang berfirman, marilah kepadaku.